diberi kebaikan tidak mau. Makanya kita syukur diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk ketemu bulan Ramadan, diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk puasa pada bulan Ramadan. Nah sekarang bagaimana Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang berkualitas, bukan hanya sekedar mujarabid daur, hanya sekedar perputaran saja. Nanti Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nanti datang lagi Ramadan kayak gitu lagi. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang kurang lebih mafhumnya, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang rusak. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Jadi yang namanya istiqomah itu, Pak, istiqomah itu bukan tetap. Ulama mengatakan al-istiqomatu hiya as-subutu wan nama. Yang namanya istiqomah itu adalah tetap dan bertambah. Tetap dan bertambah. Ada orang punya teman lama nggak ketemu. Ketika ketemu ditanya, Pak, anaknya kelas berapa? Alhamdulillah kelas 3. 1 tahun lagi nggak ketemu, lebaran lagi. Tanya lagi, Pak, anaknya kelas berapa? Alhamdulillah kelas 3. 3 tahun lagi ketemu lagi, ditanya lagi, Pak, anaknya yang kemarin kelas berapa? Alhamdulillah masih istiqomah di kelas 3. 5 tahun kelas 3 kok istiqomah? Ini bukan istiqomah, ini namanya anak bodoh, Pak. Istiqomah itu bukan terus kelas 3, terus 5 tahun, bukan. Yang namanya istiqomah itu tetap dan bertambah. Kalau kemarin kok kelas 3, ya tahun ini kelas 4. Kalau tahun ini kelas 4, tahun depannya kelas. Yang repot itu, Pak, tahun kemarin kelas 3, tahun ini malah kelas 2. Tahun kemarin bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali, tahun ini sekali saja nggak hatam. Nah ini bahaya ini. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, nah kalau kita kok mau menambahkan puasa kita sudah mentok. Kewajiban puasa kita ini sudah dibatasi oleh Allah Ta'ala 1 bulan saja. Selain itu jangan engkau wajibkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan mewajibkan perkara yang tidak diwajibkan Allah Ta'ala ini adalah dosa besar. Allah Ta'ala tidak pernah mewajibkan puasa selain bulan Ramadan. Kita mewajibkan kecuali nazar. Kita mengatakan pokoknya saya itu wajib puasa Syawal. Haram malah. Kenapa mewajibkan perkara yang tidak wajib? Kalau kuantitasnya, puasanya itu sudah dibatasi. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang puasa 1 bulan Ramadan, kemudian diikutkan 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Sudah, ini kuantitas. Gak boleh kok kemudian kita menambahkan lagi dengan dalil bahwa ini wajib, ini sunnah, gak bisa. Kecuali puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid misalnya. Tapi sekarang kalau bulan Ramadan gak ada puasa Ayyamul Bid, gak ada puasa Daud, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada. Ramadan ya 1 bulan ini. Dan sekarang yang akan kita tingkatkan apanya? Ya kualitasnya. Bagaimana kita meningkatkan kualitas amal kita? Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang akan meningkatkan kualitas amal kita. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Bukan setahun yang sudah lewat, bukan 2 tahun yang sudah lewat, tetapi semua dosanya yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi syaratnya, kualitasnya harus imanan wa ihtisaban. Kapan amal itu akan diterima? Syarat pertama harus iman dulu. Kalau orang kok tidak iman, tidak punya kalimat la ilaha illallah, amalnya tidak akan diterima Allah Ta'ala. Ulama mengatakan iman ini seperti angka 1, amal ini seperti angka 0. Kita punya angka 0, 10, 100, kalau nggak ada angka 1-nya apa manfaatnya?
Adanya iman ini seperti angka 1. Nanti tambah 01 jadi 10, tambah 02 jadi 100, tambah 1 lagi jadi 1000. Begitu seterusnya. Amal-amal kita ini akan bermanfaat ketika kita ada iman dalam hati kita. Kalau iman saja sudah menjadikan amal itu diterima, apalagi kalau imannya nanti naik lagi, menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang yakin. Jadi hati kita bukan hanya sekedar iman, bukan, tetapi kita yakin kepada Allah Ta'ala. Apa bedanya iman dengan yakin? Kalau iman ini percaya, kalau yakin ini lebih daripada tidak ada keraguan sedikit pun. Ada satu orang ahli nembak, setiap nembak 100 meter kena. Ada apel 10 ditembak jarak 100 meter kena semua. Kita ditanya, Pak, kamu percaya kalau Bapak ini Tuhan tembak? Iya, saya percaya. Percaya Pak, benar saya percaya. Coba Pak, ini ada apel, taruh di kepala Bapak, gak usah 100 meter, 10 meter saja. Wah, nanti dulu. Kan gitu kan? Nanti dulu. Kenapa kok nanti dulu? Katanya percaya. Ya percaya kalau meleset kena jidat. Kalau meleset siapa yang mati? Bukan apelnya yang mati, saya yang mati, kan gitu. Begitu juga kita. Hari ini kita percaya yang memberikan rezeki adalah Allah. Hari ini kita percaya yang memberikan hidup kita adalah Allah. Hari ini kita percaya yang menjadikan kita adalah Allah, menciptakan kita adalah Allah. Tapi sekarang ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala, mampukah kita? Kamu yakin yang memberi rezeki Allah? Yakin? Nih, sekarang ini Pak, misalnya ada seorang wanita ditanya, kamu yakin yang memberi rezeki Allah? Yakin. Ketika bapaknya meninggal, kira-kira yang pertama kali difikirkan apa? Waduh, siapa yang kasih nafkah? Kan gitu. Loh, sebelum ada bapak, siapa yang kasih nafkah? Kita ini yakin Allah Ta'ala yang memberi rezeki, tapi dalam hati kita masih ada perasaan kalau nggak kerja ya nggak makan, kan gitu. Padahal yang namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu Pak, meninggalkan kerja itu hukumnya haram. Tapi ya kalau yakin yang memberikan rezeki itu kerja, syirik Pak. Jadi kalau yakin sawah yang memberikan rezeki, syirik. Bukan kitab Fathul Majid karangan Mbah Nawawi Banten. Kalau yakin yang memberikan rezeki itu adalah warung, syirik kita. Karena jelas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada yang berjalan di atas permukaan bumi ini kecuali Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Tapi kalau meninggalkan kerja, hukumnya haram. Ya sudah Pak Ustadz, kalau seperti itu saya tadi masjid saja lah. Saya tawakal. Oh ini bukan tawakal Pak, toma. Toma itu haram Pak. Ada satu orang dalam salah kitab Mishkat ditulis, satu orang suan kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, ada satu orang di masjid, dia nggak mau kerja. Katanya dia sedang tawakal mengamalkan hadis, lau tawakal tumhak wa tawakkulihi lalu ziktum kama yarzukut toir tagduhi mason wa taruhu bitonan. Dia sedang mengamalkan hadis bab tawakal yang Nabi SAW bersabda, kalau kalian tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada seekor burung. Pagi berangkat dalam keadaan lapar, sore pulang dalam keadaan kenyang. Maka jawab Imam Ahmad, orang itu gak paham terhadap hadis katanya. Gak paham terhadap hadis. Dalam hadis itu memang ada bahasa tawakal, tapi di situ disebutkan oleh Rasulullah berangkat pagi pulang sore. Artinya apa? Hati tawakal kepada Allah, tetapi badannya dia bekerja. Kalau dalam syarah Riyadhus Shalihin dikatakan antara tawakal dengan bekerja ini gak ada hubungannya. Bekerja ini adalah ibadah jasad, tawakal ibadah hati. Yakin itu hubungannya dengan hati. Walaupun kita bekerja, yakin yang memberikan rezeki adalah Allah. Ini yang akan meningkatkan kualitas puasa kita. Ketika kita sudah yakin kepada Allah Ta'ala, maka kita nggak akan khawatir satu hari kita nggak makan itu nggak lapar. Apalagi
apalagi semalam sudah sahur macam-macam. Tapi kalau nggak yakin, Pak Ustadz, saya itu jangankan kok sehari, saya itu 6 jam saja, kadang-kadang 3 jam saja, saya sudah lapar Pak Ustadz. Kenapa? Karena nggak yakin, akhirnya nggak ada keberanian. Coba dulu nggak Pak Ustadz? Pokoknya saya nggak mau coba. Nah, kalau orang kayak gini repot Pak. Makanya sebenarnya orang yang puasa itu dalam hatinya ada titik keyakinan kepada Allah Ta'ala. Yang memberikan lapar Allah, yang memberikan kenyang Allah. Ada orang itu Pak, nggak makan tapi perasaannya kenyang. Ada orang yang makan terus tapi nggak kenyang-kenyang, cuma capek loh. Seperti orang makan kuaci, itu makan terus tapi nggak kenyang-kenyang. Sahabat itu ada Pak yang kayak gitu. Satu ketika Sayyidina Muawiyah dipanggil Rasulullah, Muawiyah suruh ke sini. Katanya panggil ya Rasulullah, Muawiyah masih makan. Dan ditunggu sama Rasulullah. Panggil lagi, ya Rasulullah, Muawiyah masih makan. Sampai 4 kali dipanggil oleh Rasulullah, yang manggil itu mengatakan pada ya Rasulullah masih makan, kata Nabi lam yashba abadan. Dia nggak akan kenyang selamanya. Jadi Muawiyah itu kalau sudah makan, Pak ya Allah, dia bilang saya capek menurut saya tapi nggak kenyang menurut saya. Ini sahabat sudah ada kayak gitu. Jadi kita yakin. Kenapa kok kita sahur? Bukan supaya kuat, bukan, tetapi karena ini sunnah Rasulullah. Kita sahur maka kita ikut Rasulullah SAW. Makanya walaupun sedikit kita sahur. Kalau masalah kuat mungkin kita nggak sahur kuat, tapi tidak akan dapat sunnahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas puasa kita adalah ihtisab. Ihtisab ini ada 2. Ihtisab itu mencari ridhonya Allah, mencari pahala dari Allah. Ihtisab itu ada 2. Yang pertama kaifiyahnya, caranya sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Yang ketiga, kita beramal semata-mata karena Allah, ikhlas. Kita amal ikhlas. Nah, amalnya sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Orang puasa seperti apa Pak? Yang dicontohkan Rasulullah. Nanti akan diterangkan, banyak ustadz yang menerangkan bagaimana sunnah-sunnahnya puasa. Di antaranya kita makan sahur diakhirkan, walaupun mungkin cuma seteguk air, walaupun mungkin cuma kurma 3 butir, kita sahur Pak. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah Taala merahmati orang yang makan sahur. Maulana Zakaria mengarang kitab Fadhailul Amal, beliau ketika akan mengajak tamunya makan sahur, hayya bina ila ta'amil mubarak. Ayo kita makan makanan berkah. Jadi makanan berkah ini, makanan sahur ini berkah. Kenapa? Karena diajarkan Rasulullah. Karena Nabi mengajarkan kepada kita untuk makan sahur. Dan sahur itu sebaiknya diakhirkan. Kalau orang kok makan sahur kok jam 9 malam, ini bukan sahur Pak, namanya makan malam. Makan sahur itu akan dapat pahala ketika sudah setengah malam. Jam 12 lebih ini baru hukumnya makan sahur. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di antaranya lagi adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka kalau sudah masuk waktunya. Kapan masuk waktunya? Alhamdulillah sekarang kita punya HP semua, nggak usah nunggu adzan. Karena kadang-kadang muadzin itu buka duluan baru adzan Pak. Jadi masjid kok gak adzan, capek kita nunggu muadzinnya makan dulu baru teriak. Banyak masjid kayak gitu. Makanya kalau kita sudah tahu masuk waktunya, kita segera makan. Yang paling sunnah adalah kurma. Yang paling sunnah adalah kurma. Tapi Pak Ustadz, saya itu gak bisa makan kurma. Kenapa? Gak tahu, gak senang saja. Kenapa kok gak senang dengan kurma? Karena iman kita lemah. Kita harus paksa diri kita untuk menyenangi apa yang disenangi Rasulullah. Rasulullah senang susu. Kalau kita kok gak bisa minum susu, berarti iman kita masih lemah. Rasulullah senang kurma. Kalau kita nggak bisa makan kurma, berarti kita harus paksa supaya bisa makan apa-apa yang disenangi Rasulullah. Mungkin di masjid ini ada pelajaran kitab Syama'ilun Nubuwah. Apa saja yang disenangi Nabi? Nabi senang kerai, Nabi senang makan dubak wal qorok. Dubak wal qorok itu apa namanya, waluh. Apa kalau bahasa Indonesianya apa? Labu merah itu Nabi senang. Nabi juga senang makan kikil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang makan paha. Nah, apa yang disenangi Nabi ini kita berusaha untuk senang. Kita nggak bisa Pak Ustadz, saya itu minum susu dari kecil, setiap kali bau susu itu gimana rasanya Pak Ustadz? Harus dipaksa. Kenapa? Karena Nabi senang. Kita harus ikut apa yang disenangi Nabi.
Karena kalau kita tidak bisa menyenangi apa yang disenangi Nabi, wah kita jauh Pak. Jadi yang menjadikan kita tidak senang itu apa? Karena nafsu kita. Makanya kaifiah cara kita puasa bagaimana ikutkan Nabi. Kemudian perbanyak baca Al-Quran. Kita sering mendengar ulama mengatakan bahwasanya Sya'ban, Rajab ini bulan istighfar, Sya'ban bulan sholawat, Ramadan ini bulan Al-Quran. Jangan sampai 1 bulan penuh sekalipun nggak khatam Al-Quran ini, jangan sampai. Dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali menulis perkataan Imam Ahmad, Al-Quran ini punya hak. Haknya Al-Quran itu dikhatamkan 2 kali dalam 1 tahun. 2 kali dalam 1 tahun. Barang siapa yang tidak menghatamkan 2 kali dalam 1 tahun, maka nanti Al-Quran akan menuntut kepada kita. Ini kata Imam Ahmad. Untung kita tidak ikut mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan mazhabnya wajib menghatamkan 2 kali dalam 1 tahun. Makanya kalau kita untung kita mazhabnya Syafi'i. Kalau Syafi'i, Imam Ghazali cuma menukil saja, hanya untuk sekedar targhib saja. Nah, kapan itu kesempatan bulan Ramadan? Kalau nggak bisa baca sendiri, duduk mendengarkan orang tadarus Al-Quran. Pokoknya 10 orang nanti dapat bagiannya lewat lewat lagi. Tahun ini lewat, insya Allah besok akan bisa baca 1 ayat. Tahun depannya 2 ayat. Begitu seterusnya. Sehingga kita ada usaha, keinginan untuk meningkat. Nah, kalau kita orang Islam saja tidak mau baca Al-Quran, terus siapa yang suruh baca Al-Quran, Pak? Kan gitu ya. Padahal Nabi SAW bersabda, saya di zamanun alatna selayak minal Islam ila ismu, wala minal Quran ila rasmu. Nanti akan datang satu masa di mana Islam hanya tinggal namanya saja, Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Orang wakaf berbondong-bondong ke masjid Al-Quran, gak ada yang baca. Makanya kami kalau di masjid Pak ada orang wakaf Quran gak kami terima. Angkatnya jangan wakaf, angkatnya hibah terima. Kenapa? Karena kalau hibah nanti kalau ada santri yang kekurangan duit untuk beli Quran, ada orang yang mau beli Quran gak kita kasih. Kalau Quran wakaf di masjid gak boleh dibawa kemana-mana Pak. Jadi kalau gak ada yang baca yang mubazir. Tapi kalau hibah taruh di depan, siapa yang mau bawa pulang sudah silahkan, mau dimanfaatkan di rumah alhamdulillah, gak tanggung jawab sampean, kan gitu nih. Nah ini makanya sekarang ini bagaimana kita tingkatkan Al-Qurannya. Kemudian sholat tarawih ini juga disunahkan. Berapa rakaat Pak Ustadz? Yang ada berapa rakaat? Sekarang ini bukan Muhammadiyah, bukan NU Pak, adanya orang males sama orang semangat. Banyak sekali masjid NU yang terawihnya juga cuma 8 rakaat. Saya itu mengalami sendiri Pak. Di Weleri itu tempat mertua saya, itu masjidnya semua ada lambang NU-nya. Ya Allah, terawihnya rata-rata 8 rakaat. Alasannya apa? Masyarakat sini kalau 20 rakaat nggak pada kuat Pak Ustadz. Ini sekarang ini bagaimana kita menciptakan, menyenangkan kita dengan sholat. Kalau sholat tarawih kok cuma 20 rakaat itu sebenarnya belum menyentuh waktu kita yang dikasih Allah Ta'ala. Paling-paling berapa menit? Di masjid kami alhamdulillah setiap malam 1 juz itu 1 jam Pak. Berdiri 1 jam itu ya Allah capek. Kapan kita mau capek untuk sholat kalau tidak sekarang? Pernah ada tukang pijit yang pijit, ada orang datang mau pijit, kenapa Pak saya capek semalam sholat terus? Ada? Gak ada. Rata-rata orang pijit itu karena capek cari duit. Sesekali nanti habis Ramadan ini datang ke tukang pijit karena capek banyak sholat, capek karena banyak menghatamkan Al-Quran. Insya Allah Pak. Kemudian yang terakhir untuk meningkatkan kualitas amal kita ini adalah ikhlas. Kita belajar bukan karena siapa-siapa, bukan karena kita pengurus masjid, bukan kita orang ahli masjid kemudian semangat puasanya, enggak. Itu semua nanti akan hilang. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan ridho nashoyatun la tudrok. Ridhonya manusia, senangnya manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. 1 orang senang, 2 orang gak senang, 4 orang senang, 10 orang gak senang. Jangan berpikir semua orang senang Pak.